Jadi nyo sedekah dari hamba Allah Hondum yang tanya kumpul di Yayasan Aceh Karya Bangsa sebesar 9.500.000 rupiah. Jadi untuk biaya pengobatan dan biaya keperluan sehari-hari anak yatim Lutfi dan mamanya Maya. Alhamdulillah, kalau terima infak wasadakah daripada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang telah kita berusaha mengumpulkan sekuat tenaga selama bulan suci Ramadan, di mana beberapa hari yang lalu kita telah melihat kesusahan yang dirasakan oleh saudara kita Bunda Maya, ibunda daripada Ananda yatim Lutfi dari Gedong Pasir Aceh Utara, di mana kemarin ibundanya dalam keadaan terjadi musibah kecelakaan lalu lintas di Aceh Utara, tepatnya hari megang puasa, dan beliau tak sadar diri koma, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Dari situ kita melihat di mana yang bahwa seorang yatim yang sangat kecil menunggu kapan ibundanya sadar. Sangat menyedihkan dan membawa diri kita terpanggil. Sehingga saya pribadi waktu melihat video tentang kejadian musibah itu, langsung secara spontan saya menelepon anggota peduli yang ada YKB yang ada di Banda Aceh untuk ikut hadir ambil andil langsung dalam memberi hiburan kepada Ananda Lutfi dan juga memberi perhatian khusus kepada ibundanya yang lagi dirawat di rumah sakit. Jadi waktu itu kita memberi kabar di mana kaum muslimin dan muslimat berada, tolong semampu yang bisa. Alhamdulillah, daripada perkumpulan yang ada sekarang yang sudah terkumpul sebanyak 9.500.000 rupiah. Dan insya Allah uang ini sudah saya terima selaku saya yang bertanggung jawab terhadap pengutipan, dan pada hari ini saya serahkan kepada Bapak Fahmi dan kawan-kawan yang ada di sini untuk kelanjutan pengobatan ibunda Maya beserta kebutuhan sehari-hari Ananda Lutfi. Mungkin dalam minggu ini akan kita jemput kembali dari Aceh Utara dalam pengobatan selanjutnya, yaitu operasi kecelakaan. Kita berharap semoga ibundanya sembuh sempurna diberikan oleh Allah. Amin. Dan ini belum berhenti dan belum berakhir. Artinya ini tahap pertama. Untuk selanjutnya kepada kawan-kawan dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, umat Nabi Muhammad, baik yang ada di Indonesia, yang ada di luar Indonesia, kita akan mengkabari kembali di saat ibundanya sudah kembali dirawat di rumah sakit Zainal Abidin. Dan untuk sementara ini uang saya titip kembali sama Bapak Fahmi beserta kawan-kawan daripada YKB. Semoga kita terus istiqamah, amanah dalam berbuat kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Teruslah menerus dalam hal mengajak berbuat kebajikan dan mengajak orang untuk bersabar. Kehadiran kita sangat mereka butuhkan. Senyuman daripada kita bisa mengurangi air mata mereka. Itulah kebahagiaan selaku kaum muslimin dan muslimat. Dan nanti di hari kiamat, semoga Allah akan mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad. Amin. Dan semoga Allah Ta'ala mengizinkan Rasulullah memberi syafaat kepada kita dengan sebab kita peduli terhadap anak-anak yang disayangi oleh Rasulullah, hamba-hamba Allah yang sudah diangkat saudara oleh Rasulullah. Orang mukmin itu saudaranya Rasulullah, berarti saudara kita. Dan anak yatim itu Ananda ya Rasulullah, berarti Ananda kita. Semoga kita mampu dalam hal kebajikan ini kepada kaum muslimin dan muslimat. Tolong bangkit daripada kita istirahat, buka mata, kita jangan lagi tertidur. Lihat apa yang terjadi sekarang di dalam dunia ini. Maka kekuatan Islam sekarang yang sudah mulai redup, yang sudah mulai menghilang. Dulu orang tua kita kuat karena mereka kuatnya rasa sosial antar sesama. Maka untuk sekarang kita yang sudah berhenti, yang sudah tertidur lelap, yang terbawa di alam mimpi. Saya pernah membaca
Perdana Menteri Israel dulu, di saat mereka pertama kali membakar Masjidil Aqsa, dia tidak bisa tidur 1 hari 1 malam. Dia membayangkan Israel itu akan hancur. Kenapa? Dia sudah bermain-main dengan Masjidil Aqsa. Tapi tahu-tahu 1 minggu dia bertahan, dia bersembunyi, tidak ada reaksi apa-apa daripada orang Islam. Akhirnya dia berpendapat, hari ini kami bangsa Israel aman dengan segala keadaan. Kenapa? Yang saya ketahui sekarang, orang Islam lagi tertidur. Kami sekarang lagi menghadapi para pemimpi. Jadi orang Yahudi kenapa begitu berani? Karena mereka tahu kita sedang berjuang. Kita sedang mengatur posisi bahagianya dalam dunia. Kita terus bermimpi untuk bahagia dalam dunia. Akhirnya mereka begitu berani menghancurkan Islam. Maka oleh karena demikian, hentikan mimpi terhadap dunia. Mimpilah kita untuk bertemu dengan Allah Sang Maha Pencipta nanti pada hari kiamat. Maka bangkitlah wahai saudaraku dimanapun berada. Tenaga kita, harta kita, perhatian kita. Islam sangat membutuhkan kehadiran kita. Karena kalau kita tidak mau menyelamatkan Islam, kita sendiri tidak akan selamat. Ad-dinu asasun. Fondasi dunia Islam. Orang yang tidak menjadikan Islam sebagai fondasi kehidupan, maka Allah berjanji, a'rada an dzikri fa innal ma'isyatan. Kehidupan kita akan selalu dalam kegundahan dan kita akan terus merana sepanjang zaman. Kalau seandainya kita tidak lagi berpaling daripada aturan Allah, perintah Allah, insya Allah ambillah bahagian kita yang bisa. Apa yang bisa kita? Kita punya tenaga, berikan tenaga. Punya harta, berikan tenaga. Berikan harta. Kita punya pikiran, berikan pikiran. Yang jangan kita melawan yang namanya kebajikan. Semoga acara yang begini, cara yang begini akan terbangkit di mana-mana. Pedulilah yatim piatu, sayangi fakir miskin. Jangan tinggalkan sholat. Usahakan iman kita selamat. Teruslah mendekati diri dalam majelis-majelis ilmu. Dan jangan lagi ada dendam antara kita berdua, antara kita bersama. Tidak ada lagi istilah saling mendalimi antar sesama. Semoga Allah memberikan hidayah, istiqamah, maghfirah, kemudahan bagi kita dalam berbuat kebajikan. Ya Rasulillah, kami hadir untuk membantu dirimu, wahai Rasulullah. Terimalah perjuangan kami, wahai malaikat. Catatlah kebaikan ini. Wahai Allah, berikanlah kesadaran kepada kami dan keluarga kami. Semoga kami istiqamah dalam berbuat kebajikan. Amin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi